Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Morbius the Living Vampire. Asal-usulnya terdapat dalam komik Amazing Spider-Man isu 101 dan 102. Michael Morbius merupakan seorang ilmuwan biokimia asal Yunani. Dia menderita suatu penyakit darah mematikan dan langka yang belum ada obatnya. Dalam upaya penyembuhan penyakit ini, Morbius berniat memanfaatkan metode pengobatan baru yang dia kembangkan, yaitu menggabungkan cairan dari kelelawar vampir dengan listrik. Dia hendak mencoba cara tersebut di suatu kapal pesiar dengan dibantu oleh sahabatnya Emil Nikos. Kekasih Morbius yang bernama Martin Bancroft juga ikut serta tapi tidak diberitahu tentang eksperimennya. Ketika Martin sedang terlelap, percobaan pun dilaksanakan. Morbius yang sebelumnya diberi cairan kelelawar kini disetrum sampai akhirnya Nikos mematikan lagi alatnya sebab melihat Morbius merasa kesakitan. Setelah itu Morbius mengaku lemas, kedinginan dan merasa cahaya lampu di situ terlalu terang. Nikos membantu Morbius untuk beristirahat, tapi saat itu ada yang aneh dengan Morbius, yaitu kulitnya menjadi berwarna putih pucat. Tiba-tiba Morbius malah menerjang Nikos dan mencekiknya. Ketika Nikos sudah mati, barulah Morbius menyadari perbuatannya. Sekarang Morbius juga merasakan keinginan meminum darah. Ternyata eksperimen tadi memang menyembuhkan penyakitnya, namun sekaligus mengubahnya menjadi vampir semu. Dia bukan vampir asli, tapi punya ciri-ciri seperti vampir. Dia tentu merasa sangat bersalah dan terguncang telah membunuh kawannya sendiri. Ditambah lagi, dia takut bakal menyerang Martin. Morbius menganggap dirinya lebih baik mati saja, maka dia nekat melompat ke lautan agar tenggelam. Meskipun begitu, saat berada di dalam air dan kesulitan bernafas, Morbius mendadak justru berubah pikiran. Dia ingin tetap hidup, maka dia berenang lagi ke permukaan. Dia tak menemukan kapalnya tapi melihat satu kapal lainnya. Dia lalu ditolong oleh para awak kapal tersebut. Namun seperti sebelumnya, Morbius mengalami rasa haus darah. Jadi dia pun membunuh semua awak kapal tersebut. Setelah rasa haus itu reda, Morbius merasa bersalah lagi dan melompat lagi ke laut. Dia terbawa arus air sampai tiba di pantai. Di situ ada suatu rumah, maka Morbius memasuki ruangan paling atas dan tertidur. Sebenarnya rumah itu milik Dr. Kurt Connors dan sedang tidak kosong. Di ruangan bagian bawahnya ada Spider-Man yang memiliki 6 lengan. Sebelumnya Peter Parker memang pernah berusaha menghilangkan kekuatan supernya sendiri dengan cara membuat suatu serum. Setelah meminum serum tersebut, hasilnya justru mengagetkan dan tidak sesuai harapan. Bukannya kehilangan kekuatan, Peter malah mendapat 4 lengan tambahan sehingga dia memiliki 6 lengan. Sekarang dengan memanfaatkan alat-alat milik Kurt Connors, Peter sedang berusaha membuat serum untuk memulihkan kondisinya menjadi normal kembali. Sayangnya dia masih belum menemukan keberhasilan. Setelah Morbius terbangun, dia menemukan Spider-Man. Morbius merasa haus, maka dia langsung saja menyergap Peter. Sempat terjadi perkelahian antara mereka sampai Morbius sukses mengalahkan Peter. Ketika hendak menggigit Peter, Morbius diganggu oleh kedatangan sang pemilik rumah. Dr. Connors tentu merasa kaget dan takut saat melihat apa yang ada di dalam rumahnya. Akibat perasaan ini, Dr. Connors pun berubah menjadi Lizard dan menyerang Morbius. Lizard memang membenci Spider-Man. Dia ingin Spider-Man dibunuh olehnya, bukan oleh orang lain. Dengan demikian, terjadi baku hantam yang sengit antara Morbius melawan Lizard. Ujung-ujungnya Morbius mampu melempar Lizard hingga menabrak suatu alat yang menyetrum Lizard. Ini membuat Lizard seketika itu takluk. Morbius bergegas menggigit Lizard, tapi tidak sempat menyedot darahnya sebab dia diterjang oleh Spider-Man yang telah bangkit lagi. Peter memang tidak mau Dr. Connors mati. Karena berkali-kali diganggu, Morbius memilih untuk mengabaikan mereka berdua dan pergi meluncur di udara demi mencari mangsa lainnya. Di kemudian hari, Morbius berkali-kali berjuang menghentikan berbagai pihak jahat. Beberapa di antaranya adalah kelompok Demon Fire yang dipimpin oleh Mr. Kazarian, Iblis Nilrak, sekte vampir Brotherhood of Judas yang berambisi menguasai Inggris, makhluk dari dimensi lain bernama Hell Eyes yang tubuhnya punya banyak mata, serta ras alien Caretakers of Arcturus. Bersama dengan The Thing alias Ben Grimm, Morbius menghadapi alien Living Eraser. Morbius pernah pula beraksi dengan Ghost Rider Johnny Blaze, Man-Thing, dan Werewolf by Night dalam tim Legions of Monsters. Kalian ingin tahu tentang asal-usul Man-Thing? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Morbius melakukan semua ini sebab dirinya memang tidaklah jahat. Sayangnya rasa haus terhadap darah bisa membuat dirinya lepas kendali dan bentrok dengan para hero.
Demi memenuhi rasa hausnya, Morbius sebenarnya sebisa mungkin memangsa orang-orang yang dia anggap jahat, seperti misalnya pembunuh dan perampok. Namun ada kalanya dia mengkonsumsi darah orang tidak berdosa sehingga dirinya merasa bersalah. Morbius tentu ingin kembali menjadi manusia normal. Dia melakukan berbagai upaya mencari obat untuk melepaskan dirinya dari kondisi vampir semu. Cita-cita ini sempat tercapai dalam komik Peter Parker The Spectacular Spider-Man volume 1 isu 38. Suatu hari Peter Parker ikut serta dalam pesta kostum, tetapi terjadi masalah ketika ada orang di sana yang hendak dimangsa oleh Morbius. Maka Peter tampil sebagai Spider-Man dan melawannya. Terjadi pertarungan antara mereka di tengah hujan deras, sampai Morbius mengalahkan Peter dan mulai menghisap darahnya. Ketika sedang meminum darah Peter, Morbius tiba-tiba tersambar petir. Secara tak terduga, kejadian ini justru membuat Morbius menjadi normal kembali. Ini jelas membuat Morbius merasa bahagia. Sebagai manusia biasa, walaupun tak memiliki kekuatan super, Morbius tetap berkali-kali terlibat dengan para hero. Dia membuatkan obat untuk menyembuhkan penyakit Jennifer Walters alias She-Hulk, membantu Jack Russell dengan upaya mengendalikan perubahan menjadi werewolf by night, serta memberi informasi kepada Avengers tentang ras kucing berakal yang disebut Cat People, sebab Morbius sendiri memang pernah berurusan dengan para makhluk tersebut. Selain itu, Morbius juga merupakan salah satu ilmuwan yang berupaya membantu saat Susan Storm mengalami masalah dalam kehamilannya. Sayangnya Morbius tidak selamanya mengalami kebahagiaan ini. Dalam komik Doctor Strange Sorcerer Supreme isu 14, dia kembali menjadi vampir semu. Awalnya dia sedang menikmati liburan di kota New Orleans. Di sana dia bertemu seorang wanita bernama Mary. Karena tertarik dengan Mary, Morbius bersedia ikut ke apartemennya. Ternyata itu adalah perangkap. Morbius diberi minuman yang telah ditambahi obat tidur. Ketika terbangun, dia sudah dibelenggu. Mary lalu mengungkapkan identitas aslinya, yaitu Mary Laveau. Dia merupakan pengguna sihir yang bisa terus awet muda dengan cara mengkonsumsi darah vampir secara rutin. Kini sasarannya adalah Morbius. Mary tentu harus terlebih dahulu mengubah Morbius, maka dia menyetrumnya. Sesuai harapan Mary, proses ini membuat Morbius berubah lagi menjadi vampir semu. Mary langsung saja mengambil darah Morbius dan meminumnya. Namun dia dengan cepat memuntahkannya. Karena Morbius bukan vampir asli, darahnya tidak berguna bagi Mary. Sejak itu Morbius terus berupaya untuk mencari obat demi membuat dirinya menjadi manusia normal lagi, tetapi tidak memperoleh kesuksesan. Hasil yang agak mendekati tujuan ini terdapat dalam komik Morbius volume 1 isu 1-5. Dengan dibantu kawannya yang bernama Dr. Jacob Vicentel, Morbius mencoba cara baru yang menambahkan berbagai unsur tambahan termasuk modifikasi serum lamanya, sampel darah Spider-Man, penanganan dialisis, serta ruang hyperbarik. Upaya ini membuat Morbius bisa memiliki penampilan manusia tapi hanya beberapa jam dalam sehari. Dia memanfaatkan kondisi ini dengan bekerja sebagai seorang dokter di rumah sakit St. Jude pada siang hari. Dalam pekerjaan tersebut, dia memakai identitas baru dengan nama Morgan Michaels. Sedangkan pada malam harinya, dia berkeliaran menghisap darah orang-orang jahat. Pada masa tersebut dalam crossover Seeds of Darkness, Morbius pernah menjadi bagian dari kelompok Midnight Suns dan berjuang dalam pertempuran menghadapi Iblis Lilith dan Zarathos. Para anggota lainnya dalam Midnight Suns adalah Blade, Johnny Blaze, Ghost Rider Danny Ketch, Hannibal King, Frank Drake, Victoria Montesi, Louis Hastings, dan Sam Buchanan. Dalam komik Marvel Zombies 3 isu 1-4, Morbius bekerja di Armor, yaitu lembaga yang bertugas melindungi bumi dari bahaya yang datang dari universe lain. Kalian ingin tahu tentang Armor? Kami sudah pernah membuat videonya. Suatu hari Armor disusupi oleh versi lain Morbius dari Universe 2149. Versi Morbius yang ini telah menjadi zombie sebab universe asalnya memang sudah dikuasai para zombie. Morbius universe utama dilumpuhkan dan disembunyikan, sementara zombie Morbius berpura-pura menjadi dirinya dalam rangka menjalankan rencana rahasia untuk menyebarkan wabah zombie di universe utama. Akibatnya sempat terjadi masalah besar di markas Armor yang disebut The Hollow ketika banyak petugas di sana yang terinfeksi wabah zombie. Untungnya bahaya ini pada akhirnya bisa diatasi, terutama berkat aksi hebat Machine Man alias Aaron Stack. Morbius sendiri mampu bangkit dari penyekapnya dan sukses membunuh zombie Morbius. Meskipun begitu, masalah zombie ternyata belum tuntas. Headpool, yaitu zombie Deadpool yang tinggal tersisa kepalanya saja, sempat melarikan diri dari markas Armor ke tempat lain. Maka Morbius membentuk lagi tim Midnight Suns untuk menangkapnya.
Berbeda dibanding dahulu, kali ini para anggota Midnight Suns adalah Jennifer Kale, Daimon Hellstrom, dan Werewolf by Night. Kalian ingin tahu cerita lebih lengkap tentang kekacauan zombie di markas Armor atau upaya Midnight Suns memburu zombie Deadpool? Silahkan tonton video kami yang berjudul Marvel Zombies Part 3 dan berlanjut ke video Deadpool Part 1. Tahun 2020, dalam komik Morbius volume 3 isu 1-5, Morbius tidak bekerja lagi di Armor, melainkan tinggal di Brooklyn dan menyerang para penjahat di kawasan tersebut, tentunya dengan caranya yang melibatkan kekerasan dan gigitan. Dia juga masih berusaha mencari cara agar menjadi manusia biasa lagi. Kini dia mencoba satu serum yang diberi unsur tambahan hasil rampasan dari penjahat bernama Melter. Untuk sesaat, harapannya sempat terwujud. Morbius tampak normal kembali, namun dengan cepat dia mengalami perubahan yang buruk, yaitu tubuhnya justru bermutasi menjadi lebih menyeramkan. Tidak hanya itu, rasa hausnya terhadap darah juga menjadi semakin besar. Dengan kondisi tersebut, Morbius terpaksa memangsa orang-orang tak bersalah, tapi dia berusaha tidak menghisap terlalu banyak darah, sehingga para korbannya hanya pingsan dan tidak mati. Ada pula masalah lainnya bagi Morbius. Dia diburu oleh Elizabeth Nikos, yaitu seorang perempuan yang memiliki tekad yang besar. Elizabeth merupakan saudara perempuan Emil Nikos, sang ilmuwan kawan Morbius yang dahulu dibunuh ketika Morbius menjadi vampir semu. Kematian Emil memang membuat Elizabeth menyimpan dendam terhadap Morbius. Elizabeth baru muncul sekarang sebab selama ini dia mempersiapkan diri. Dia masuk ke militer, lalu bergabung dengan kelompok pembasmi vampir. Selama masa tersebut dia mengasah kemampuan baku hantam serta mempelajari banyak pengetahuan tentang vampir. Setelah merasa siap, dia mulai bergerak demi membunuh Morbius. Morbius dan Elizabeth sempat melakukan pertarungan yang sengit, sampai akhirnya Elizabeth berhenti setelah menyadari bahwa sebenarnya Morbius tidaklah jahat. Elizabeth mengaku bahwa sesungguhnya dia belum bisa memaafkan Morbius atas kematian Emil, tapi dia bersedia membiarkan Morbius tetap hidup. Sementara itu, mutasi baru Morbius dapat dipulihkan berkat serum lainnya yang dibantu oleh Spider-Man. Morbius memang tetap menjadi vampir semu, tapi setidaknya tubuhnya kembali seperti sebelum meminum serum yang ditambahi unsur dari Melter. Morbius punya kekuatan fisik super serta kemampuan regenerasi. Namun proses penyembuhannya tidak optimal apabila dia belum mengkonsumsi cukup darah. Morbius mampu mengangkat beban hampir 700 kg, menghajar Spider-Man, terbang mendobrak dinding batu, mematahkan rantai besi yang besar, dan berkelahi melawan Werewolf by Night. Dia pulih kembali setelah jantungnya ditusuk pisau, badannya ditembaki peluru adamantium, dadanya ditembak shotgun, tangannya dilukai kapak, maupun ketika terkena tembakan penghancur dari Melter. Meskipun begitu, dalam melumpuhkan musuh, dia lebih sering memanfaatkan kecepatan, kelincahan, dan refleks super. Dia jago menyergap orang lain, mengelak dari jaring Spider-Man, menghindari peluru, serta mencabik tubuh lawan dalam sekejap menggunakan kuku atau giginya yang sangat tajam. Ditambah lagi Morbius memiliki indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang lebih hebat dibanding manusia, terutama untuk melacak darah. Dia bisa pula mendeteksi zat tambahan pada darah yang dia hisap, seperti misalnya narkoba atau serum. Selain menyedot darah, efek gigitan Morbius membuat Lizard, Werewolf by Night, dan Mr. Hyde kembali ke wujud manusia, serta mengurangi kekuatan energi Nightmare, sang penguasa dimensi mimpi. Gigitan Morbius pada umumnya membuat korbannya menjadi lemah. Namun, beberapa kali, gigitannya malah mengubah korbannya menjadi vampir semu juga dengan kekuatan yang tidak sehebat dirinya. Kemampuan lain Morbius adalah menghipnotis orang lain. Morbius pernah menghipnotis Spider-Man agar bersedia darahnya diambil. Lalu dia membuat Spider-Man melupakan kejadian tersebut. Morbius pernah pula menahan kekuatan hipnotis dari makhluk jahat bernama Basilis. Suatu ketika, Morbius terinfeksi darah Feng, yaitu seorang makhluk dari bangsa iblis yang disebut Lilin. Efek dari darah Feng ini membuat Morbius memperoleh kekuatan baru, yaitu mengubah tubuhnya menjadi wujud semacam cairan hitam, sehingga dia bisa dengan mudah meloloskan diri dari belenggu atau memasuki ruang sempit. Kondisi ini juga meningkatkan kekuatan penyembuhannya sampai 3 kali lipat, serta membuatnya bisa memanjangkan kukunya. Akan tetapi di kemudian hari, Morbius harus mengeluarkan darah Feng dari dalam badannya, sebab darah tersebut berubah menjadi makhluk jahat bernama Bloodthirst, yang berkali-kali mengendalikan tubuhnya. Karena bukan merupakan vampir asli, Morbius tidak tersakiti oleh perak, bawang putih maupun simbol agama. Cahaya matahari tidak menyebabkan badannya terbakar habis, tapi terkadang membuatnya lebih lemah atau tidak nyaman. Selain memiliki berbagai kekuatan super, Morbius merupakan orang yang sangat cerdas.
Dia adalah salah satu pakar terbaik dalam bidang biokimia serta penyakit darah. Dia berhasil membuat serum bagi Jennifer Walters untuk mengendalikan perubahan menjadi She-Hulk. Selain itu, Morbius mampu membuat obat untuk korban gigitannya yang mengalami kondisi vampir semu juga. Sayangnya obat tersebut tidak ampuh untuk dirinya sendiri. Itulah pembahasan tentang Morbius. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.